Selamat hari Minggu adik-adik. Seperti biasa, Inang Pendeta mau menyapa adik-adik dulu nih. Apa kabar adik-adik sekolah minggu semuanya? Masih tetap semangat? Semangat! Ya, pastinya masih tetap semangat dan bersukacita karena hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Oh iya, hari ini Inang Pendeta ditemani oleh Kak Tika. Hai adik-adik. Dan Kak Jelita. Hai adik-adik. Nah, hari ini Inang Pendeta kita bersama dengan Kak Tika juga mau memulai pembelajaran firman Tuhan ya bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik di rumah boleh mempersiapkan diri, siapkan Alkitab dan duduk yang manis ya. Sudah? Alkitabnya sudah? Sudah duduk yang manis? Ya, kita akan mulai dengan bernyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu, Yesus Besertaku. Silakan Kak Sera. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa dalam surga, yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk selalu boleh belajar akan firman-Mu. Sebentar kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, dan berdiamlah di dalam hati kami. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca bersama-sama. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kita tentang hal berdoa. Berdoa itu adalah berbicara
atau berkomunikasi dengan Tuhan, di mana kita mengucap syukur, di mana kita bersyukur, di mana kita mengucapkan terima kasih, dan juga menyampaikan permohonan ataupun permintaan kita kepada Tuhan. Salah satu tokoh Kristen yang terkenal yaitu Martin Luther mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Sama seperti kita manusia atau makhluk hidup, ketika kita bernafas, maka kita hidup. Tapi ketika kita lupa bernafas, maka kita mati. Maka demikianlah dengan kita juga dalam hal berdoa. Jika kita tidak berdoa, maka sama artinya percaya kita, iman kita adalah mati. Karena itu supaya iman kita tetap bertumbuh, tetaplah berdoa. Nah, dari firman yang kita baca hari ini tentang mintalah, carilah, ketoklah, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Artinya, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu yang kita minta kepada Tuhan. Contohnya nih, masa iya anak-anak TK masih kecil tapi dia sudah menginginkan gadget atau handphone yang canggih? Atau masa iya anak-anak sekolah minggu yang kelas 6 yang masih tergolong kecil tapi dia menginginkan sepeda motor? Ya kan? Nah, karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mintalah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sama seperti di dalam doa Bapa kami yang mengatakan bahwa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Berarti sesuai dengan apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, apa yang mau kita makan hari ini saja, supaya tidak berlebihan. Jadi memang sangat penting kita mengerti dan memahami dalam doa kita supaya kita meminta seturut dengan apa yang kita perlukan atau apa yang kita butuhkan. Yang kedua adalah bahwa kita meminta dengan sungguh-sungguh dan dalam kerendahan hati. Sungguh-sungguh itu artinya bahwa kita percaya Tuhan itu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Jadi kita percaya Tuhan itu memang selalu setia atau selalu siap sedia mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan pastinya tepat pada waktu Tuhan, Dia akan menjawab doa-doa kita. Karena kita mau memohon, meminta kepada Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh. Jadi jangan main-main. Makanya kalau berdoa itu tidak boleh main-main atau tidak boleh asal-asalan. Tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Lalu dikatakan tadi dalam kerendahan hati, ya kan? Mungkin kita sudah pernah mendengar orang tua atau siapapun pernah berkata bahwa orang yang meminta itu tangannya harus di bawah, ya kan? Apalagi ini kita meminta atau memohon kepada Tuhan kita yang maha tinggi. Karena itu kita ini adalah makhluk yang Dia ciptakan. Kita menghadap Tuhan kita yang maha tinggi harus dalam kerendahan hati. Jadi anak-anak ketika bertemu dengan Tuhan, ketika berbicara dengan Tuhan, kita harus menjauhkan sikap yang sombong, ya kan? Tapi justru ketika bertemu dengan Tuhan, kita menunjukkan sikap kerendahan hati. Yang ketiga, memiliki kesabaran. Ternyata dalam berdoa juga perlu kesabaran. Nah, kita juga sudah pernah mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh inang pendeta mungkin, kakak-kakak guru sekolah minggu mungkin, atau papa dan mama mungkin, atau guru pelajaran agama Kristen di sekolah kita masing-masing, bahwa ada 3 jawaban dari doa atau permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah
Ya, artinya Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita atau permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu memang yang kita minta atau yang kita mohon itu menjadi kebutuhan atau keperluan kita. Nah, yang kedua, tunggu. Artinya Tuhan belum memberikan jawaban dari doa kita. Atau Tuhan belum menjawab atau memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Karena apa? Karena menurut Tuhan belum waktunya. Belum pas atau belum cocok atau belum sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita sebagai anak atau sebagai orang tua di dalam kehidupan kita ini. Karena itu Tuhan katakan tunggu, maka kita harus sabar menantikan jawaban Tuhan akan doa-doa kita. Ketika kita menanti dengan kesabaran, maka akan jauhlah kita dari sungut-sungut atau marahnya kepada Tuhan, ya kan? Tidak, tetapi justru dalam kesabaran itu kita terus memohon kepada Tuhan. Ketika kita doa pagi, doa siang, doa malam, atau kapan saja kita berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat bahwa memang yang kita minta itu, yang kita mohon itu adalah sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini. Dan tepat pada waktu Tuhan nantinya akan diberikan kepada kita jawaban yang terbaik dari doa-doa kita. Lalu yang ketiga, tidak. Ya, tidak kata Tuhan. Artinya memang apa yang kita minta itu, apa yang kita mohon itu tidak benar-benar berguna atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Nah, karena itulah makanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan katakan tidak terhadap doa-doa kita itu, kita tidak boleh menjadi putus asa atau menjadi malas ke gereja atau malah menjadi malas berdoa. Tetapi justru apapun jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita inginkan akan Tuhan berikan. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik kepada kita masing-masing. Nah, adik-adik semua, jika kita sudah memahami tentang hal berdoa saat ini, tentang hal meminta, tentang hal mencari dan mengetok yang mengajarkan kita supaya selalu sabar, kemudian juga supaya selalu rendah hati, kemudian juga selalu sungguh-sungguh untuk berdoa di dalam kehidupan kita ini. Nah, hari ini Kak Jelita dan Kak Tika akan membawakan sebuah cerita bagi kita semua tentang berdoa. Hai adik-adik, hari ini Kakak Tika, Kak Jelita mau bercerita tentang dua anak sekolah minggu. Yang pertama bernama Lulu, yang kedua bernama Riang. Nah, adik-adik sudah siap mau mendengarkan cerita Lulu dan Riang? Yuk adik-adik, kita panggil yuk teman kita Lulu. 1, 2, 3. Lulu. Kakak Jelita, sepertinya Lulu belum datang. Sekali lagi yuk kita coba. 1, 2, 3. Lulu. Sepertinya ada yang memanggil aku. Wah, hai teman-teman. Selamat hari Minggu. Nama aku Lulu. Hari ini aku tidak sendiri. Aku bersama teman aku, Riang. Nah, teman-teman mau bantu aku panggil teman aku yuk. 1, 2, 3. Riang.
ada yang memanggilku. Wah, ada Lulu. Hai Lulu. Hai Riang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kamu kan namanya Riang. Kenapa kamu sedih? Aku sedih sekali. Tuh, kamu juga batuk. Jangan-jangan kamu kena itu tuh virus-virus itu, virus corona ya? Tidak seperti itu, Lulu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku kemarin minum es, jadi aku batuk. Yang betul. Kalau kata mama aku, kalau ada orang batuk, itu kita harus jauh-jauh karena takut tertular. Tidak. Aku hanya minum es saja, Lulu. Berarti kamu baik-baik saja kan? Betul. Terus kenapa kamu sedih? Begini, Lulu. Aku sedih sekali karena aku sudah bosan sekali di rumah. Aku tidak bisa bermain ke sekolah minggu. Padahal aku sudah rindu teman-teman sekolah minggu. Ya kan, teman-teman di rumah juga pasti sudah rindu aku kan? Terus aku juga rindu dengan kakak sekolah minggu. Ada banyak kakak-kakak sekolah minggu di sana. Terus aku rindu Inang Pendeta. Dan aku rindu sekali bisa bernyanyi bersama-sama. Begitu, jadi aku sedih. Seperti itu ya. Sebenarnya aku juga bosan. Tapi ya, Riang ya, di luar sana banyak kok yang seperti kita. Pasti mereka merasa bosan, merasa terkurung, tidak bisa kemana-mana. Pokoknya virus corona ini sangat mengganggu. Begitu ya, betul juga sih. Tapi kapan ya virus ini segera berlalu? Rasanya sangat berat sekali. Di rumah terus, tidak bisa kemana-mana. Begitu, Lulu. Aku belum tahu pasti sih kapan virusnya pergi. Tapi dia akan pergi kok yang jauh sekali. Penting kita rajin berdoa dan menjaga kesehatan kita ya. Begitu ya, jaga kesehatan. Iya sih, aku sering dengar juga di iklan. Jaga kesehatan. Berarti aku harus banyak makan sayur, buah, susu. Begitu kan? Betul. Itu tadi doa. Berarti aku harus terus berdoa. Wah, berdoa lagi. Tapi, Lulu, gimana ya? Aku setiap hari berdoa. Pagi, siang, malam. Aku selalu berdoa. Tapi, kok virusnya belum pergi? Doaku belum dijawab Tuhan dong. Seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman pernah ingat gak? Inang Pendeta pernah bilang seperti ini. Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai waktunya Tuhan. Seperti itu kan teman-teman? Kita sama-sama bilang ke Riang yuk. Seperti itu Riang. Iya ya, berarti aku lupa. Benar juga sih. Kita harus terus berdoa karena Tuhan akan menjawab sesuai waktunya. Terima kasih mengingatkan aku. Aku lupa. Hahaha, seperti itulah gunanya teman. Harus saling mengingatkan ya Riang ya. Nah, kamu tahu tidak Riang? Tuhan Yesus pernah mengajarkan murid-murid berdoa yang baik dan benar. Doanya itu doa Bapa kami. Kamu tahu tidak? Wah, Lulu mengingatkan doa Bapa kami. Sebentar, aku ingat-ingat. Oh, iya, aku ingat. Itu doa Bapa kami yang setiap hari Minggu kita ucapkan di ibadah sekolah Minggu, ya kan?
Betul sekali. Jadi begini nih yang ceritanya. Suatu hari Yesus sedang mengajar di suatu tempat. Nah, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Nah, Riang, kamu hafal tidak doa Bapa kami? Gimana ya? Sebentar. Aku ingat-ingat dulu. Doa Bapa kami. Begini. Aku akan coba. Bapa kami yang di surga. Sebentar ya, Lulu. Kamu ingat tidak? Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebentar. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebentar ya, Lulu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebentar, Lulu, sebentar. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagaimana, Lulu? Wah, Benar nggak? betul sekali, Riang. Nah, Riang, teman-teman semua, ingat tidak di Lukas 11, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan doa Bapa kami, tapi di ayat 9, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Bilang apa? Kamu tahu nggak? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Nah, yang berikutnya tuh, yang ada itu loh ada itu loh Riang, yang ada rumah-rumah itu. Wah, di rumah ada atap maksudnya? Bukan, yang kalau kita ke rumahnya itu tuh, kita ketuknya di sebelah mana ya? Aku bingung. Oh, bentar aku lihat dulu. Sepertinya ketuknya bukan di jendela. Oh, di pintu ya? Betul gak? Di pintu ya? Ya, benar dong, Lulu. Pasti di pintu. Nah, kamu yang warna mana ya? Aku yang warna hijau ya warnanya ya? Lulu, sepertinya warnanya tidak ada warna hijau. Yang ada warnanya coklat, brown. Aku jadi malu, Riang. Jadi yang coklat ya. Sebentar. Aku akan kasih contoh ke kamu ya. Yang seperti ini ya. Betul ya? Betul. Nah, jadi ayatnya itu seperti ini. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Seperti itu, Riang. Hebat. Aku harus belajar banyak ini dari Lulu. Dia hafal. Tunggu, aku akan hafal lagi. Aku tidak mau kalah dari Lulu. Sebentar, teman-teman, bantu aku menghafalnya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Terus, carilah, carilah, maka kamu akan mendapat. Satu lagi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana, Lulu? Wah, hebat sekali, Riang. Kamu cepat sekali menghafalnya. Begitulah. Nah, jadi kamu bagaimana? Kamu masih sedih atau tidak sekarang karena corona? Bagaimana ya, teman-teman? Tidak, aku tidak mau sedih lagi. Sekarang aku harus gembira. Karena aku terus berdoa. Dan Tuhan akan jawab doaku. Begitu, Lulu. Betul sekali. Tuhan akan menjawab doa-doa kita semua. Benar. Lulu, ada satu lagi. Aku pernah ingat. Mama, Papa pernah bilang. Sebentar. Bahwa doa adalah nafas orang percaya. Aku mau tunjukkan sama Lulu gimana. Gimana? Lihat ya. Coba aku lihat.
Jadi kita nafas, doa, nafas, doa, nafas, doa. Begitu Lulu, benar nggak? Tidak seperti itu. Teman-teman, coba lihat Riang. Masa seperti itu ya? Aduh, Jadi bukan gimana seperti itu, Riang. Maksudnya itu, kita kan sering bernafas. Nah, karena seringnya kita bernafas, kita kan tidak tahu berapa kali kita bernafas. Nah, saking seringnya juga, makanya kita harus berdoa juga seperti itu. Berdoa sering-sering. Seperti itu, Riang. Wah, aku salah. Berarti bukan seperti itu ya. Aku kira nafas, doa, nafas, doa, nafas, doa. Bukan seperti itu ya Lulu. Bukan, Riang. Jadi seperti yang aku bilang tadi. Jadi kita harus sering-sering berdoa. Karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa-doa kita. Seperti itu kan teman-teman? Bagus. Tunggu dulu. Sepertinya aku pernah ingat ada sebuah lagu. Apa tuh? Ya, ini lagunya. Saya senang berdoa. Begitu. Kita Sepertinya nyanyikan. aku pernah dengar. Kita nyanyikan sama-sama ya? Kita Ayo. nyanyikan ya. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, bersyukur pada Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, demikianlah cerita dari Riang dan Lulu. Oke, adik-adik, berarti adik-adik harus selalu berdoa ya, karena Tuhan Yesus mendengarkan doa adik-adik semuanya. Selamat berdoa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada kita semua bermanfaat untuk membangun iman percaya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau bersama-sama dengan kami dari awal sampai akhir pembelajaran kami hari ini, terlebih ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan hari ini benar-benar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak jemu-jemunya untuk berdoa kepada Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami semuanya. Dan biarlah juga Tuhan mengajarkan kami untuk selalu sungguh-sungguh berdoa dan sabar di dalam menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sampai di ucapan selamat ulang tahun. Siapa aja kakak-kakak, adik-adik kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini? Ada Benjamin Marpaung, Laura Hutapea, Andreas Hutapea, Daniel Sidaputar, Adeline Nainggolan, dan Christine Hutapea. Berarti ada 6 orang adik-adik sekolah minggu kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Inang Pendeta, Katika, dan Kak Celita mewakili semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, ini hadiah ulang tahun untuk adik-adik di rumah ya.
Dan hadiah ini akan kita berikan kepada adik-adik yang berulang tahun ketika sudah beribadah di gereja ya. Jadi boleh ditunggu. Ya, pastinya adik-adik akan sabar menunggu. Ayo kakak-kakak, kita bernyanyi lagu selamat ulang tahun untuk adik-adik kita semua. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Benjamin, padamu Laura, padamu Andreas, padamu Daniel, padamu Adelia, padamu Christine. Selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian Anak Sekolah Minggu, Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka kamu kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka kamu kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa dalam surga, karena Engkau tetap setia menemani kami dalam pembelajaran kami hari ini. Biarlah apa yang sudah kami pelajari, kami dengarkan daripada firman-Mu hari ini, benar-benar bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan terakhir, Inang Pendeta, Kak Tika, dan Kak Jelita tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi Papa dan Mama. dan di Di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan. Bye!